Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 3 dari mata kuliah pengantar makroekonomi dengan judul materi penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Sebelum saya membahas topik, kali ini saya akan memperkenalkan kampus saya yaitu Universitas Bung Hatta yang didirikan pada tanggal 20 April 1981 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara dan di tahun 1996 berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Bung Hatta dengan kampus utama terletak di Jalan Sumatera, Kota Padang. Kebetulan saya jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan kampus saya berada di Ayapaca, Kota Padang. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dosen pengampu dari mata kuliah pengantar makroekonomi, yaitu Ibu Helmawati SEMSI. Beliau adalah panutan saya karena beliau selalu berkata seperti ini. Di dunia tidak hanya butuh otak yang pintar, tetapi belajar dan berani berorganisasi akan juga membuahkan hasil yang baik. Karena itulah saya selalu tertarik akan petua-petua beliau. Sebagai penyaji, perkenalkan nama saya Anissa Septa Devlora dengan NPM 20.100.112.11.021, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Bung Hatta BP20. Baik, sekarang kita masuk pada topik yang pertama yaitu pandangan ahli ekonomi klasik. Dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat pengguna tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Ini menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Materi selanjutnya yaitu corak kegiatan perekonomian modern. Dalam hal ini, tabungan akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka akan menggunakan tabungan itu untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Jadi dari investasi ini mereka akan melakukan pembelian barang-barang modal. Dalam hal ini, perekonomian modern ini lebih banyak bermain pada media online, selain itu seperti bank yang gunanya baik untuk simpan pinjam dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk kepada corak kegiatan ekonomi subsisten. Yang dimaksud dengan corak kegiatan ekonomi subsisten ini, sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yaitu gaji dan upah yang diterima tenaga kerja, bunga ke atas modal yang dipinjamkan, sewa yang diperoleh dari tanah dan harta, serta keuntungan pengusaha merupakan pendapatan sektor rumah tangga. Sekarang kita sampai kepada penentuan suku bunga. Yang dimaksud dengan penentuan suku bunga yaitu setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan pula perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Jadi, sebelum semuanya setara, hal itu akan terus berlanjut. Sekarang kita beralih pada faktor yang menentukan suku bunga. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Maka dalam perekonomian pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu dapat mencapai tingkat yang sama dengan penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Topik selanjutnya yaitu penyesuaian dalam pasar modal. Dalam hal ini, ahli-ahli ekonomi klasik yakin bahwa perubahan dalam suku bunga ini pada akhirnya akan menciptakan keadaan di mana tabungan yang tercapai pada tingkat pengguna tenaga kerja penuh adalah sama dengan investasi oleh perusahaan-perusahaan. Materi selanjutnya yaitu fleksibilitas suku bunga dan kegiatan ekonomi. Yang dimaksud hal ini yaitu ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat dalam perekonomian akan selalu tercapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh oleh karena pengeluaran agregat dapat mencapai tingkat penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Topik selanjutnya yaitu fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, para pengangguran akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran. Keadaan ini akan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah dan penurunan dalam tingkat upah ini akan memperluas tingkat kegiatan ekonomi. Dan jika hal ini terus terjadi, juga akan merugikan pihak tenaga kerja. Jadi baik pemerintah atau perusahaan bahkan karyawan harus mencari penyelesaian atas masalah ini.
Sekarang kita masuk pada penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat bergantung pada jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh beberapa faktor, ada 4. Yang pertama yaitu jumlah barang modal yang tersedia atau K. Yang kedua, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian atau L. Yang ketiga, jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan atau R. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tingkat teknologi yang digunakan atau T. Rumusnya yaitu Y sama dengan F dikali K LRT. Selanjutnya yaitu kelemahan pandangan klasik. Jadi, pandangan klasik ini memiliki kelemahan menurut teori Keynes. Ditunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes, sebaiknya lah yang selalu berlaku, yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga kerja penuh jarang berlaku. Kenyataannya bahwa suatu perekonomian dapat mengalami pengangguran dan kemerosotan perekonomian yang sangat buruk dapat menimbulkan keraguan-keraguan terhadap kebenaran keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik yang berpendapat bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Jadi, pandangan klasik menurut Keynes memiliki kekurangan. Karena kedua pandangan ini sangat bertolak belakang, yang satu atau pandangan klasik berpikiran akan selalu mencapai tingkat tenaga kerja penuh, sedangkan Keynes berpendapat bahwa dalam setiap perekonomian kita akan selalu menghadapi dengan masalah pengangguran, baik dari tenaga kerja yang tidak memiliki basic skill atau perusahaan yang tidak merekrut tenaga kerja karena kekurangan modal. Sekarang kita masuk pada kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Dalam hal ini, Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang mewujud dalam perekonomian. Sekarang kita masuk pada penentu tabungan dan investasi. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan bergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga, melainkan bergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu sendiri. Ini berarti, menurut pendapat Keynes, jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga dan bukan suku bunga yang menjadi penentu utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga itu. Apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini adalah mengalahkan, dan di masa depan diramalkan perekonomian akan tumbuh dengan lebih cepat. Walaupun suku bunga adalah tinggi, para pengusaha akan melakukan banyak investasi tentunya. Sebaliknya, walaupun suku bunga rendah, investasi tidak akan dapat dilakukan apabila barang-barang modal yang terdapat dalam perekonomian digunakan pada tingkat yang jauh lebih rendah dari kemampuannya yang maksimal. Sekarang kita masuk pada masalah kekurangan pengeluaran agregat. Dalam hal ini, menurut pendapat Keynes, pada umumnya investasi yang dilakukan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan rumah tangga pada waktu dicapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karena itu, perbelanja agregat dalam perekonomian adalah lebih rendah dari produksi-produksi barang dan jasa pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Jadi, kekurangan dalam pengeluaran agregat ini akan menimbulkan pengangguran dalam perekonomian. Jadi, sekarang kita masuk pada topik perbedaan pandangan mengenai penentu tabungan. Menurut pandangan klasik, menyatakan makin tinggi suku bunga, maka makin banyak tabungan yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi menurut pandangan Keynes, apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif. Jadi keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untuk membiayai hidupnya. Sekarang kita masuk kepada penentu suku bunga menurut pandangan Keynes. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang itu sendiri. Sekarang kita masuk kepada tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, kalau dibandingkan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik dengan kenyataan yang sebenarnya, wujud perekonomian modern, akan dapat dilihat bahwa tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Sebagai akibatnya, pengangguran sangat sukar dihapuskan. Dalam perekonomian modern, terdapat persatuan-persatuan perekonomian yang mana pekerjanya selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Usaha ini termasuklah menjaga agar para pekerja dapat diberi upah yang wajar. Persatuan pekerja ini akan selalu menentang setiap usaha untuk menurunkan tingkat upah yang dibayarkan kepada para pekerja. Kekuatan ini menyebabkan tingkat upah tidak akan mudah untuk diturunkan.
Materi selanjutnya yaitu peranan permintaan agregat dalam kegiatan ekonomi. Menurut analisis Keynes menunjukkan tentang pentingnya peranan dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksikan oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Jadi, ini berarti analisis Keynes lebih memberatkan atau memperhatikan kepada aspek permintaan daripada penawaran. Sekarang kita masuk kepada penentu-penentu perbelanjaan agregat. Dalam analisisnya Keynes membagi permintaan agregat menjadi dua jenis pengeluaran. Yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan yang kedua yaitu penanaman modal oleh para pengusaha. Yang dimaksud dengan konsumsi oleh rumah tangga yaitu dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir atau final demand atas berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu perekonomian. Sedangkan yang dimaksud dengan penanaman modal oleh para pengusaha yaitu keberadaan dan jumlah modal merupakan sesuatu yang vital dalam bisnis. Modal bisa menyerupai berbagai bentuk seperti aset dana, bentuk uang atau barang lainnya dengan nilai ekonomis. Topik selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi di negara maju. Semenjak permulaan tahun 1960-an, masalah utama yang dihadapi perekonomian negara-negara maju sudah sangat maju coraknya. Seperti dari berbentuk mengatasi masalah pengangguran yang serius, yang pertama pada mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh dan menghindari masalah inflasi, dan yang kedua yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dalam jangka waktu yang panjang. Kita sampai kepada materi perkembangan analisis makroekonomi. Bersama dengan perkembangan ekonomi yang sangat berbeda di masa sesudah Perang Dunia Kedua dengan keadaan ekonomi sebelumnya, yaitu segolongan ahli-ahli ekonomi mulai memperhatikan kembali isu-isu yang menjadi sumber-sumber perbedaan antara golongan klasik dan Keynes. Sama-sama kita ketahui bahwa pandangan dari klasik dan Keynes sama-sama bertolak belakang. Sekarang kita masuk kepada topik yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi, perhatian yang lebih besar mengenai pertumbuhan ekonomi mulai berlaku semenjak tahun 1950-an, di mana teori-teori yang berkembang merupakan lanjutan dan pendalaman terhadap pandangan klasik mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam uraian mengenai teori klasik, ditunjukkan bahwa menurut pandangan mereka, tingkat kegiatan ekonomi yang selalu mencapai tingkat kesejahteraan penuh dan pendapatan nasional yang ditentukan oleh berbagai faktor produksi yang tersedia dalam persamaan berikut ini. Y sama dengan FKLRT, di mana K yaitu jumlah barang modal, L jumlah tenaga kerja, R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi. Jadi, kesimpulan dari bab 3 ini yaitu pandangan klasik dan pandangan Keynes sangat bertolak belakang, di mana klasik selalu mengatakan perekonomian akan mencapai tingkat tenaga kerja penuh, sedangkan Keynes menyebutkan bahwa dalam perekonomian kita akan selalu dihadapi dengan masalah yang namanya pengangguran. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa Anda dan saya adalah sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang berbeda ialah bagaimana cara kita menjalani versi kehidupan kita masing-masing. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Semua orang di dunia ini tidak mampu melakukan hal yang sempurna, tetapi setiap kita diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan hal yang terbaik, dan hal yang terbaik dimulai dari diri kita sendiri. Jadilah generasi muda, generasi yang mampu menjawab tantangan masa depan bangsa. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.